kita negara hukum, semua sama di hadapan hukum. Keadilan dan kebenaran haruslah ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Salam supremasi hukum. Perkenalkan, saya Kak. Ini nama lengkap saya. Saya kemarin tergelitik di Facebook, ada selewaran status yang buat pernyataan, kami pihak keluarga tidak bertanggung jawab terhadap kelakuan anak kami yang binal dan melanggar hukum. Kami lepas tangan, buat tanda tangan sama bapak. Boleh nggak sih seperti itu? Boleh nggak sih anak binal melakukan tindak kriminal, melakukan perusakan, melakukan kejahatan lah, terus orang tuanya lepas tangan? Jawabannya, lu mau tanda tangan mak bapak lu, mau tanda tangan wali kota, mau tanda tangan presiden pun nggak ngefek, tahu nggak? Tetap masih bisa digugat. Jadi ketika seorang anak melakukan kejahatan, orang tuanya ikut terlibat. Ingat ya, definisi anak itu usia 21 tahun ke bawah. Ya, ingat, saya berteman 21 itu berasal KUH Perdata. Karena di pasal 1367 ayat 1 KUH Perdata berbunyi, seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasan. Nah, pasal ini 1367 ayat 1 ini berlaku bukan hanya anak, tapi kalau kamu punya karyawan, kamu punya anak buah melakukan kesalahan atau kriminal, maka bosnya itu terlibat, bisa digugat di pengadilan di saya Perdata, seperti itu. Jadi buat tanda tangan itu apa nggak ngaruh. Anaknya maling motor, orang Indonesia itu terlalu baik, sangat terlalu baik. Hanya yang ditangkap doang. Maknya nggak dijerat, bapaknya nggak dijerat. Jerat itu bisa jerat, tapi bahasa Indonesia tuh terlalu baik, tuh nggak sih? Jadi anaknya ditangkap, ganti rugi, emak bapaknya suruh ganti rugi atas kerugian motor itu pertama. Yang kedua, kerugian imaterial, shock atau jadi trauma atau jadi fobia sesuatu gara-gara kejadian itu. Dan itu bisa digugat. Ini kalau sayangnya kalau ada tindakan kriminal, Indonesia yang gugatnya di pidana doang. Padahal sebuah perbuatan pidana, ingat saya seperti ini udah gatal banget, itu ada hubungannya semua dengan kasus Perdata. Lu pencurian yang simpel aja deh, barangnya lu kan badan lu udah di penjara pelakunya, tapi secara perdatanya belum, gugat ke pengadilan negeri. Misalkan kayak pencurian, kita hantam pasal di surat gugatan itu pasal 1365, perbuatan melawan hukum PMH. Junto pasal 1367 ayat 1. Jadi kita menjerat, orang tuanya harus bertanggung jawab, bro. Seperti itu. Itu juga dengan kasus kayak pemerkosaan.
selain kenain pasal pidana pemerkosaan, tapi kita minta ganti rugi dari anak itu, dari kandungan sampai dia diperkosa, udah berapa duit dikeluarin biayanya, beli baju, makan segala macam, itu total suruh ganti pelakunya, suruh ganti. Itu baru materialnya. Material, lu mau nilai harga keperawanan tuh berapa miliar. Seperti itu. Ini hukum Indonesia, bro. Ada larangannya, ada jelas di KUH Perdata ada. Tapi Indonesia orang Indonesia berpikir ketika lu di kurungan badan berarti lu udah mempertanggungjawabkan. Tidak, sekali lagi tidak. Kurungan badan sendiri itu pidana perdatanya beda lagi. Makanya orang Indonesia itu terlalu baik. Makanya kalau gugat tuh jangan separoh-separoh. Gugat pidana, gugat perdata. Ada sebuah kasus pas saya di pendidikan khusus profesi advokat, dosen saya cerita. Ada seorang advokat, dia bergendara, advokat kan tahu katanya. Saya juga nggak tahu cerita nama dosen. Dia nabrak orang, terus dia sudah memberikan uang damai dengan permintaan supaya nggak juga ke pihak kepolisian. Uangnya diterima, advokatnya digugat, dilaporkan ke polisi. Pasti advokat itu marah-marah, kuasa hukumnya yang membela melawan advokat itu bilang, yang Bapak kasih adalah usul datanya, Pak, pidananya Bapak belum. Nah itu baru benar. Ini edukasi bagi siapapun yang melihat. Jadi jangan gugat itu cuma separoh-separoh, full efek jerah. Karena di sini Indonesia tuh sejak tahun 2026 ini tanggal 2 Februari bahwa KUHP-nya pidana itu sudah berubah, maka bukan sistem penghukuman, tapi lebih mengarah ke sistem menempuh jalur di luar pengadilan. Makanya kita buat efek jerat yang kencang supaya orang-orang lain semua, tetangga, emak, bapak, buyut pada tahu kejamnya. Belum lagi kita cerita tentang penjara. Dalam penjara itu nggak gratis loh, bro. Ada setoran berupa pulsa. Oke ya, sekian ketika kamu lapor apabila ada seseorang yang kita jerat terus bapaknya nggak mau bertanggung jawab, kita laporkan ya, kita buat LP, laporan polisi. Jangan lupa didampingin kuasa hukum. Kami kantor hukum Emmanuel Sports and Associate siap pendampingnya sampai pusat inkrah apapun. Sekian. Kalau mau hubungin kami ada 2 cabang di Gedung Jaya dan satu lagi di Kelapa Putih. Ada nomor teleponnya, WA dulu sebelum telepon. Sekian. Minggu depan episode kita akan membahas yang lagi rame ini. Kok kenapa ya maling yang mencuri, yang melaporkan malah di penjara, malingnya malah bebas? Siapa yang salah? Nantikan episode selanjutnya kita tuntas itu semua. Sekian, salam supremasi hukum.